semua dari bukunya Bovie ya, Bovie and Till. Kalau nggak salah saya sudah sampaikan juga ke kelas. Udah ya Dona ya, udah disampaikan ya. Iya, Ibu sudah. Udah ya, jadi teman-teman sebenarnya bisa membaca kembali karena sebetulnya apa yang disampaikan di Bovie itu kan sangat detail, sangat banyak yang mungkin kita tidak sempat sampaikan di sini semuanya ya, Tris ya. Jadi saya hanya mengambil yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Wait ya. Wait sebentar. Sempat hilang mouse-nya. Jadi di sini di buku ini membahas ya bagaimana uh, tiga langkah dalam menulis sebuah pesan ya, menulis sebuah pesan bisnis khususnya. Nah, teman-teman mungkin ini terlihat klise ya. Kenapa sih kalau menulis pesan bisnis itu perlu ada step-step yang perlu diperhatikan gitu? Karena apa? Teman-teman, ketika kita menulis sebuah pesan, nah pesan ini kan kita nggak cuman personal, jadi antara misalnya Aldona dengan Lisa gitu yang ketika misalnya ada miscommunication di dalamnya, ada yang salah typo, terus salah maksud, tone-nya itu tidak sesuai, itu bisa dikomunikasikan langsung ya antara Lisa sama Aldona itu bisa langsung, oh enggak maksud gue itu gini, bla 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 bla. No, tapi kalau dalam pesan bisnis, audiensnya kita itu akan lebih kompleks jika dibandingkan dengan audience di dalam interpersonal communication. Jadi kalau dalam pesan bisnis itu kan bisnis itu macam-macam ya teman-teman. Asumsinya adalah ketika teman-teman menulis pesan bisnis itu audiensnya bisa misalnya ketika teman-teman nanti di dalam organisasi atau ketika teman-teman sudah bekerja nanti berarti antar employee. Kemudian bisa juga teman-teman nanti ketika misalnya di presentasi di apa namanya di klien. Nah, itu kan bagian dari pesan bisnis ya. Jadi audiensnya itu yang memang interest atau kepentingannya itu lebih kompleks dibanding kalau kita yang interpersonal sebatas teman. Malah kadang kalau teman aja kita salah paham, ini merembetnya kemana-mana. Lebih parah lagi kalau dia di dalam pesan bisnis ya, yang lingkungannya mungkin lebih kompleks, itu bisa mengakibatkan katakanlah misalnya apa produktivitas atau performance kinerja kita itu mempengaruhi sekali teman-teman. Maka dari itu mata kuliah ini diberikan gitu ya untuk mendukung teman-teman semua dalam melakukan komunikasi bisnis. Mungkin terlihat sepele tapi saya yakin ada hal-hal yang memang teman-teman harus latih dari sekarang ketika menggunakan komunikasi bisnis. Ya. Nah, di buku teman-teman ya 3 steps yang perlu diperhatikan dalam menulis pesan. Yang pertama adalah plan, ya, planning. Jadi apapun itu kita biasanya akan selalu mulai dengan perencanaan. Ya, sama kalau kayak budaya kerja di perusahaan atau misalnya teman-teman punya project di prodi gitu ya atau di matematika punya project apa, pasti harus didahului dengan yang namanya perencanaan. Jadi kalau budaya kerja biasanya eh, yang umum digunakan itu adalah PDCA ya. Planning, do, check, sama act. Jadi kita mulai dengan yang namanya perencanaan, terus kemudian kita lakukan do, kemudian kita cek apakah ini sudah sesuai tracknya apa belum ya. Ada yang miss apa enggak, ada yang kendala apa enggak. Kemudian cek terus act. Nah dari yang si cek tadi mungkin ada gap, ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai. Kita harus revise, perbaiki, cari solusi di act-nya. Nah, sama halnya dengan fungsi dalam manajemen juga ya. Kalau teman-teman pernah dengar fungsi manajemen itu ada P,
OLC ya, planning, kemudian organizing, leading, dan controlling. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip saja, hanya mungkin beberapa istilah yang digunakan berbeda. Nah, dalam konteks komunikasi bisnis ini, ada 3 langkah writing process yang didahului dengan yang namanya plan, ya, melakukan perencanaan. Nah, melakukan perencanaan itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama kita analyze situation, kemudian gather information, kemudian kita pilih media mana yang mau kita gunakan untuk menyampaikan pesan, dan kita organize the information. Kemudian ada tahap yang kedua namanya writing, ya di sini kita mulai menulis. Nah, mulai menulis ini ada beberapa yang perlu perhatikan bahwa pesan yang kita tulis itu harus regarding to our audience ya. Jadi benar-benar kita menulis pesan itu based on needs and wants-nya konsumen, tapi tetap dengan mempertimbangkan tujuan kita apa. Kemudian compose the message, itu kan kita sudah kira-kira kata-kata mana nih yang paling bisa mempengaruhi si audience kita atau konsumen kita, katakanlah seperti itu ya. Jadi daripada kita menggunakan kata increase ya, meningkatkan, how to increase, lebih cakep kalau kita menggunakan mungkin how to elevate gitu ya. Jadi daripada kita ayo kembangkan sayapmu. Nah, itu kadang-kadang pemilihan kata diksi yang memang mempengaruhi audiens kita untuk merespon atas pesan yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah completing the message ya. Bagaimana kita melakukan proofread, revisi, kira-kira ada yang typo apa enggak, kira-kira tone-nya sudah sesuai apa enggak. Kemudian pada akhirnya kita sampai ke distribute the message. Kita akan bahas satu persatu, mungkin secara umum ya, teman-teman. Yang pertama adalah planning business message. Jadi dalam planning business message itu namanya juga merencanakan ya. Jadi kita perlu tahu dulu apa yang menjadi tujuan komunikasi kita. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan, karena dulu saya sebelum di sini di UNJ, saya itu bekerja sebagai salah satu officer ya di sebuah perusahaan gitu kan. Nah, di situ saya karena saya kerjanya di bidang HR ya, di bidang sumber daya manusia. Jadi saya akan banyak sekali berhubungan dengan orang-orang, dengan karyawan gitu ya. Third party-nya selain karyawan yang di internal, kita juga punya yang namanya vendor di eksternal. Nah, dalam kita berkomunikasi, baik itu lisan, verbal ataupun non-verbal, itu beda gayanya. Ya, jadi tergantung kita harus ngedefine dulu tujuan kita apa. Nah, apakah kita ini ingin menginformasikan atau kita ingin persuade. Persuade itu apa ya bahasa Indonesia? Membujuk gitu ya. Untuk kita misalnya kita punya produk baru supaya mereka datang ke kita untuk menggunakan produk kita atau untuk apa? Berkolaborasi dengan audiens kita. Nah, itu kan general purpose dalam communication. Tapi ada juga specific purpose yang mungkin kayak misalnya apa sih yang kita harapkan dari audiens kita. Jadi kita tuh kayak setelah kita kasih pesan ini, kita pengennya si audiens ini misalnya beralih menggunakan produk kita seperti itu ya. Atau setelah kita kasih pesan ini, kita berharapnya audiens ngerespon atau ngekontak kita untuk koordinasi lebih jauh. Misalnya tadi kita sedang menawarkan program training atau misalnya produk baru dan sebagainya. Jadi itu specific purpose-nya. Nah, setelah ditentukan kita mau tujuannya mau seperti apa, kita tes nih tujuan kita itu apakah gitu ya. Apakah ini akan ada perubahan nggak ya kalau misalnya kita kasih pesan ini, kita kasih message ini, kita kasih email ini, ataupun mungkin brosur. Nah, brosur selebaran itu termasuk dalam komunikasi bisnis, ya, termasuk dalam pesan bisnis. Karena audiensnya kan sudah lebih kompleks, ya, teman-teman. Nah, ketika ada salah satu kesalahan atau salah dua dan sebagainya kesalahan dalam brosur tersebut, mungkin yang tidak sesuai antara yang didapat dengan yang dijanjikan, itu akan mempengaruhi kredibilitas sebuah perusahaan. Itu akan mempengaruhi kredibilitas kita sebagai sumber pesan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apakah tujuan itu realistis gitu ya?
apakah tujuan itu realistis. Kadang-kadang kita tuh, oh kalau kita kirim pesan ini berharapnya ada 100.000 penjualan masuk. Nah itu kadang-kadang mungkin tidak realistis. Jadi kita mesti cek kembali. Kemudian dalam merencanakan pesan kita perlu tahu juga waktunya udah tepat belum ya. Jangan jangan sampai kita misalnya launching produk baru di tengah krisis moneter. Nah itu kan tidak tepat seperti itu ya. Dan apakah tujuan tersebut itu bisa diterima oleh organisasi kita. Jadi pastikan tujuan pesan kita itu emang selaras dengan visi misi dari organisasi yang memang menggambarkan organisasi kita itu seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah kita mendefine purpose atau tujuan kita, sekarang kita define audience kita tuh seperti apa sih, gitu ya. Nah, teman-teman kan dalam pesan bisnis itu kan sebenarnya audience itu uh, mungkin ada yang tidak butuh sama kita ya, tidak butuh pesan kita. Nah, dan mereka harus meluangkan waktu untuk membaca pesan kita, membaca misalnya postingan kita, konten kita gitu. Karena gimana caranya mereka itu bersedia untuk meluangkan waktu gitu. Jadi caranya adalah pesan tersebut, pesan bisnis tersebut kuncinya harus relevan to their needs. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus selaras dengan needs and wants dari konsumen atau audiens kita. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya kita mengidentifikasi primary audience kita seperti apa, kemudian size dan geografinya seperti apa. Jadi misalnya ada yang di daerah timur, penggunaannya mungkin bahasanya berbeda dengan yang ada di daerah barat. Nah, kemudian komposisinya, apakah usianya mungkin lebih dominasi dengan Gen X. Gen X itu berarti kisaran umur kelahiran kayaknya itu 80 masih Y ya, berarti kelahiran 70-an ke atas ya teman-teman. Nah, kalau Gen X itu tuh generasi ayah ibunya saya. Kalau saya kan masih masuknya Gen Y gitu ya, kelahiran 90-an. Kemudian kalau Gen Z, teman-teman ya, kelahiran 2000-an itu udah Gen Z. Nah, kalau teman-teman perhatikan, cara kita berkomunikasi dengan Gen X, Gen Y, dan Gen Z itu berbeda. Ya, kalau saya berkomunikasi, halo teman-teman semua, nah itu ke bapak ibu saya, nah itu tuh tidak akan match. Malah saya dianggap ini anak gak sopan banget sih, gitu ya. Tapi kalau misalnya saya komunikasi ke teman-teman Gen Z, selamat siang bapak ibu semuanya, hari ini kita akan membahas, nah itu juga nggak masuk, gitu. Kenapa? Karena Gen Z ini gaya komunikasinya beda. Yang lebih santai, lebih seneng yang short, eh, kata dibilang short video, iya, jadi lebih seneng yang instan-instan. Jadi kalau ngelihat information itu, informasi-informasi itu lebih seneng kayak yang udah kerangkum semuanya daripada harus membaca satu persatu. Jadi emang ketika berkomunikasi sama orang, kita tahu dulu nih si orang ini masuk generasi yang mana. Karena apa? Cara komunikasinya beda, bahasa yang digunakan beda, tone, terus misalnya di UNJ itu masih ada salim-salim ya sama dosen gitu ya. Tapi mungkin di universitas lain tidak begitu gitu ya. Atau mungkin nanti adik-adik kalian tidak begitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian kita perlu tahu juga audience members level of understanding. Nah, mungkin pengetahuan level understanding atau level pemahaman audience kita itu nggak tinggi-tinggi amat. Jadi jangan gunakan bahasa yang expert gitu ya. Gunakanlah bahasa yang membumi gitu. Jadi supaya pesannya itu dapat sama mereka. Atau mungkin kalau audience kita itu expert, kalau kita gunakan bahasa yang biasa-biasa aja itu kayak malah nggak menarik mereka. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian understanding audience expectations and preferences. Jadi apa yang menjadi harapan mereka itu yang kita tuju. Jangan kita under ekspektasinya mereka. Jadi mereka itu nggak akan melirik gitu ya. Dan kita perlu juga melakukan kayak forecasting. Forecasting itu apa ya? Meramalkan ya, meramalkan kira-kira kalau kita kasih pesan ini respon mereka akan seperti apa. Jadi kalau kita udah ngira-ngira responnya seperti apa, kita juga udah nyiapin feedbacknya seperti apa, gitu ya. Saya mau cerita pengalaman saya waktu saya bekerja di perusahaan sebelumnya, dan itu dalam kondisi yang krisis, jadi krisis management. Krisis manajemen perusahaan saya itu asuransi jiwa ya di bawah naungan negara. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Jiwasraya, tahun 2018 itu dia mengumumkan gagal bayar.
itu kan bentuk komunikasi bisnis ya teman-teman, yang emang udah sentimennya negatif. Gagal bayar itu seperti apa? Gagal bayar itu artinya kalau kita punya polis asuransi kan pada masa jatuh tempo tertentu itu si perusahaan akan membayar gitu kan ya, membayar manfaat yang sudah diperjanjikan di polis. Namun tahun 2018 itu bilang kami perusahaan telah gagal bayar, artinya tidak mampu memenuhi kewajiban kami untuk membayar manfaat kepada pemegang polis. Bayangin ricuhnya nasabah yang ada, ya apalagi karena itu perusahaannya negara, yang terlibat sangat banyak ya teman-teman. Polisnya itu banyak yang dia korporasi. Jadi emang kayak pensiunan-pensiunan, katakanlah BTN, karyawan BTN itu dikelola di perusahaan Jiwasraya, kemudian Pelni dan sebagainya. Itu kan berarti melibatkan korporasi, melibatkan pemerintah, melibatkan nasabah, bahkan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya itu kena dampaknya. Jadi kredibilitas itu jadi turun hanya gara-gara komunikasi tadi gagal bayar. Nah, itu tadi. Jadi ketika itu diumumkan, kita harus sudah bisa meramalkan kira-kira forecast-nya akan seperti apa. Tapi emang pada waktu itu tuh benar-benar luar biasa banget ya. Ribuan telepon datang setiap hari yang marah-marah, nangis-nangis karena kan mungkin polis tersebut kan masing-masing ya ada yang buat eh, anaknya nikah, buat apanya. Bahkan ada pemegang polisnya dari luar negeri di Korea gitu. Katakanlah seperti itu. Mereka marah-marah pakai bahasa Korea. Dan waktu itu di perusahaan saya waktu itu tuh bahkan membentuk namanya tim eh, apa ya namanya pokoknya tim komunikasi untuk apa namanya merespon hal-hal tersebut ya. Jadi untuk mungkin satu menenangkan gitu ya, karena kita sedang mencari jalan keluar dari pemerintah seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang kalau misalnya orangnya sudah meninggal itu seperti apa penanganannya. Jadi emang crisis management itu komunikasi itu kuncinya luar biasa ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ketika misalnya saya waktu itu jadi bagian tim komunikasinya juga, saya dimarah-marahin gitu ya, dimaki-maki, tapi bagaimana caranya saya supaya itu tuh nggak masuk ke dalam hati, itu tuh sulit juga sih teman-teman ya. Jadi eh, bagaimana ini tuh hanya sekedar profesional bisnis gitu ya, bisnis. Jadi jangan dimasukin ke hati karena emang ini adalah proses bisnis yang harus dilalui. Nah, itu tuh butuh latihan juga seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu situasinya seperti apa, sekarang kita mulai mencari informasi. Mungkin kalau kita mau cuman inform apa namanya, kalau di pekerjaan gitu ya, biasanya kalau libur cuti bersama itu tuh akan ada suratnya ya. Itu kan bentuk komunikasi bisnis juga. Jadi, kalau hanya sekedar informasi sederhana, kita mungkin sudah punya datanya. Tapi kalau misalnya kita ingin menginformasikan new prosedur gitu ya, new procedure atau new product dan kita itu informasi yang kita miliki mungkin tidak cukup, jadi kita perlu melakukan penelitian lanjutan gitu sebelum kita menulis pesan. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan oleh si sender ya. Jadi kita sebagai penulis pesan itu perlu memperkaya informasi-informasi yang terkait dengan pesan kita ini. Jadi supaya orang yang membaca lebih clear lebih clarity. Kemudian kita bisa mencari tahu ya eh, atau gather insights itu melalui teknik-teknik informal. Nggak mesti kita research yang secara kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat perspektif audience itu seperti apa. Atau mungkin kita bisa listen to the community. Kemudian kita bisa read reports dari company gitu kan. Atau kita bisa nanya ke atasan kita. Atau kita bisa ask your audience for input. Teman-teman sekarang kalau ngelihat brand, ya sekarang kan komunikasi brand dengan audience atau konsumen itu menjadi semakin dekat dengan adanya media sosial. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau dulu saya mau komplain tentang sebuah brand atau sebuah bank, saya harus apa namanya call
call centernya atau datang ke banknya. Tapi sekarang kita dengan message di Twitter, mention di Twitter, atau direct message di Instagram, itu bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi komunikasinya menjadi semakin intens antara brand dengan audience, dengan konsumennya. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh brand untuk memperoleh input. Ini yang terakhir ya, ask your audience for input. Misalnya kadang-kadang fitur di ayo ada yang mau ditanyain nggak? Nah, sebenarnya itu dia lagi nyari bahan nih. Nyari bahan mungkin terkait kalau misalnya kalian apa untuk kulit yang misalnya untuk tentang skincare ya, misalnya untuk kulit yang berminyak pengennya cushion yang seperti apa sih? Nah, itu kan dari si peserta atau audiens itu nginput tuh ya kan. Jadi itu bisa jadi bahan buat mereka untuk nge-create produk baru atau itu bisa jadi bahan buat mereka untuk bikin konten baru sebagai media promosi gitu. Nah, atau mungkin kita listen to the community, misalnya ada community sepeda atau community runner atau mungkin community beauty vlogger, beauty blogger gitu ya. Lemonade itu salah satunya ya, seperti itu. Nah, dalam gathering information ini hal yang perlu diperhatikan adalah eh, teman-teman harus pastikan bahwa informasi itu adalah akurat dan juga beretika gitu ya dan pertinent. Pertinent itu artinya informasi ini memang lebih apa ya, lebih lebih sesuai banget sama audiens kita dibanding dengan orang lain gitu ya. Misalnya tadi kita punya brand makeup gitu kan, audiens kita kan berarti katakanlah remaja tuh, young woman gitu ya, young woman di mana itu menjadi audiens utama kita, informasi yang kita sampaikan atau pesan bisnis yang kita sampaikan itu pasti lebih sesuai, pastikan harus lebih sesuai dibandingkan ke audiens yang lain, katakanlah laki-laki, seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa informasi yang kita sajikan itu memang relevan dengan audiens. Oke. Nah, yang ketiga adalah choose the medium. Jadi sebenarnya ada beberapa kombinasi yang bisa dilakukan. Teman-teman sebenarnya bisa baca ya, apa ya, kombinasi medium atau channel yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan atau kita atau sebuah bisnis dalam mengkomunikasikan pesan bisnisnya. Bisa secara oral, in person, itu masing-masing punya advantages sama disadvantages-nya. Jadi keuntungannya seperti apa sama disadvantage-nya seperti apa. Masing-masing ini punya keuntungan kelemahan. Jadi kita pastikan mana yang memang sesuai sama audiens kita. Jangan kalau misalnya audiens kita emang melek teknologi, kita nampilin iklan kita masih di koran. Nah, itu kan nggak sesuai. Jadi perlu tahu tadi profile audiens kita seperti apa. Karena kedepannya akan mempengaruhi medium. Choose the mediumnya. Medium yang mana yang mau kita gunain? Apakah kita masih gunain media surat? Gitu kan, atau kita perlu gunakan oral aja, soalnya ini kayak misalnya beauty talks, jadi kayak ada interaksi, karena ujung-ujungnya kan kalau komunikasi itu menghasilkan apa teman-teman, menghasilkan feedback dari audiens ya, yang kita pengen itu adalah feedback dari audiens seperti itu. Nah, ini ada beberapa kombinasi yang teman-teman nanti mungkin bisa baca di buku mana yang paling tepat dengan pesan kita dengan audiens kita ya. Seperti itu. Nah, ini written dan digital. Nah, biasanya kalau yang menggunakan digital biasanya advantages-nya adalah dia lebih fast delivery. Jadi sekali klik itu udah bisa langsung sampai kemana aja. Cuman kelemahannya adalah kadang-kadang mungkin tidak tertarget ya. Jadi kadang-kadang kita mau targetnya siapa, nyampainya ke siapa kayak gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kurang kurang match ya antara target sama yang realitinya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga yang kita bisa menggunakan visual ya, visual. Jadi sekarang banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara visual. Apalagi kalau dia anak Gen Z, jarang banget tuh sekarang pakai yang tulisan banyak-banyak gitu. Karena karakter anak Gen Z lebih senang yang lihat yang visual. Makanya kadang saya kalau ngajar lebih senang teman-teman memperhatikan video
atau kalian ngelihat satu tampilan terus kalian kritisi, karena emang karakteristik anak Gen Z itu seperti itu teman-teman ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman dalam memilih media itu adalah richness. Ya, richness tuh kayak seberapa seberapa maksudnya si media tersebut itu bisa menghasilkan feedback seberapa banyak sih gitu. Seperti itu ya. Jadi lebih bisa menghasilkan feedback tuh lebih seberapa kaya gitu ya. Richness itu kan kaya ya. Kemudian apakah ini formal atau informal? Seperti yang saya cerita tadi, kalau misalnya saya waktu itu di crisis management, pada waktu crisis communication-nya kita juga menggunakan social media ya waktu itu, social media, tapi waktu itu kolom komentarnya ditutup ya. Itu emang kebijakan yang diambil untuk tidak memperkeruh suasana ya. Terus bahasa yang digunakan benar-benar dipilih yang tidak ambigu, yang tidak memicu keributan, yang tidak kayak hmm, saya kayak gini loh. Jadi tidak aku banget, tapi lebih kepada empati gitu ya. Karena kan namanya krisis. Dan media yang digunakan waktu itu selain sosial media adalah menggunakan koran, eh, dan juga press release. Jadi press release karena ini perusahaan negara, jadi emang press release pada waktu itu digunakan karena tadi ada formality ya. Kemudian dalam memilih media itu kita juga perlu mempertimbangkan limitation dari media-media ini. Kira-kira dari disadvantage atau limitation-nya mana yang paling memungkinkan untuk kita. Kemudian urgensi, cost ya. Jadi kalau memilih media tentu ada cost yang dikeluarkan. Misalnya antara kita mau pakai e-poster dengan baliho yang ada di jalan raya, tentu cost-nya yang paling gede adalah yang pakai baliho. Nah, itu balik lagi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kemudian audience preference. Kira-kira audiens kita ini lebih senang lewat mana sih? Nah, itu harus dilakukan research dulu sebelumnya. Dan terkait dengan security atau privacy. Nah, seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang terakhir adalah organizing the message. Jadi untuk tahap planning ya teman-teman. Tadi kita udah analisis situasi, kemudian gathering the information, and then we do choose the medium and channel, dan the last one is we organize the message. Jadi kita kayak misalnya kita nulis skripsi atau tugas, biasanya kan ada kerangka-kerangka tuh supaya apa yang kita sampaikan ini nggak lari kemana-mana, nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit. Jadi emang sesuai sama tujuannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita butuh melakukan outline tadi. Outline, ini kita mau bahas ini kita mau bahas ini. Jadi misalnya kita kalau nulis surat bisnis, bahkan saya aja dulu misalnya dapat surat dari Kementerian BUMN gitu kan, terkait pencapaian KPI atau pencapaian target perusahaan, membalas suratnya saja itu saya bisa bolak-balik ke direktur itu bisa sampai 10 kali. Karena pemilihan kata, kemudian eh, misal ada target yang perusahaan belum capai, itu gimana reasoningnya supaya itu lebih make sense, tidak menjelekkan perusahaan atau korporasi. Jadi supaya misalnya ada kendala, nah kendalanya ini kita sampaikan, tapi lebih ke arah diplomatis. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi juga mungkin bisa menggunakan preferensi sekarang itu kan menggunakan storytelling ya. Storytelling itu menjadi interest audience saat ini. Kayak misalnya iklan Indomie versus hujan, ya teman-teman, itu tuh benar-benar ngedepanin yang namanya storytelling. Jadi kenapa sih kalau kita hujan itu pengennya Indomie? Nah, itu dia itu mengangkat fenomena itu untuk dijadiin iklan. Ya, kalau teman-teman nanti lihat ceritanya ya. Terus kayak iklannya siapa Siska Cole dengan Sasa. Nah, itu tuh storytellingnya juga ada gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masuk tahap yang kedua, yaitu writing the message-nya. Ini kan tahap inti ya, teman-teman. Bagaimana kita menulis pesannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah misalnya dalam menulis pesan itu kita harus regarding to our audience. Jadi adapting our audience. Jadi kita bisa menggunakan dalam bahasa yang
pesan tersebut, kita gunakan namanya you attitude ya. Jadi ada konsep namanya the you attitude. Jadi maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu kayak misalnya kita menulis pesan email, nota, surat, memo, iklan, e-poster dan sebagainya. Kita itu berbicara dan menulis based on audience wishes, interest, and hopes ya, dan preferensi. Jadi mereka itu ingin lihatnya seperti apa sih gitu. Jadi misalnya contohnya nih ya, daripada kita nulis yang pertama nih, Tuesday is the only day we can promise quick response to purchase order request. We are swamped the rest of week. Jadi hari Selasa ini adalah hari terakhir gitu ya, yang kami bisa respon gitu kan. Nah, daripada kita kayak menulis ini gitu kan, menulis ini kepada klien kita, lebih bagus kita menulis, if you need a quick response, please submit your purchase order request on Tuesday. Jadi kalau teman-teman lihat yang kiri ini kayak lebih kayak ini aku banget, tapi kalau yang kanan dia lebih ke preferensinya kamu. Jadi kalau misalnya kamu butuh sesuatu, uh, butuh respon yang lebih cepat, submitnya Tuesday ya, karena hari ini merupakan yang terakhir seperti itu. Nah, misalnya kalau instead of this ya, we itu kan kayak kita ya, aku kita gitu kan. We offer MP3 players with 50, 75 or 100 gigabytes of storage capacity. Jadi yang kiri itu lebih ke arah I attitude, our attitude ya. Kita bisa merubahnya menjadi the you attitude. Jadi kita tuh kayak lebih merajakan audience kita gitu ya. You can choose an MP3 player with bla 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 bla. Jadi lebih you attitude. Teman-teman kebayang ya, you attitude itu kayak gimana? Jadi misalnya sedang berkomunikasi bisnis gitu ya, gunakanlah you attitude di mana kita itu berbicara in terms our audience gitu ya. Apa yang pengen audience harapkan. Jangan perspektifnya itu perspektif kita gitu. Nah, kemudian bisa juga seperti ini, misal instead of you fail to deliver customer order, jadi kamu gagal nih, itu kan kayak langsung apa namanya nyerang gitu ya, negatif gitu. Jadi lebih bagus kita bilang customer kita tuh nggak terima ini gitu kan. Jadi kamu harus bla 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 gitu daripada menggunakan you failed, ini kan lebih ke arah yang negatif. Atau kita bisa menggunakan standard of etiquette. Jadi ini sama ya, sorry yang ini. Jadi etiquette ini lebih kepada jangan gunakan hal-hal yang negatif yang bisa merusak etika kita sebagai perusahaan gitu ya. Jadi lebih bagus gunakan pilihan-pilihan kata atau kalimat yang lugas maknanya, tapi tidak menyudutkan orang lain seperti itu ya. Kemudian adapting your audience-nya bisa menggunakan emphasizing the positive message. Jadi it is impossible to repair your laptop today gitu ya. Jadi it is impossible. Impossible itu kan tidak mungkin ya, kata yang negatif. Jadi kita lebih baik menggunakan your computer can be ready by Tuesday. Would you like a loaner until then? Jadi kayak lebih uh, komputer kamu baru siap tuh di hari Selasa loh. Kira-kira mau apa namanya panjang apa enggak seperti itu. Jadi lebih baik gunakan kata-kata yang positif seperti itu. We wasted $300,000 untuk iklan di majalah tersebut tuh kayak biasanya tuh kan bahasa-bahasa yang itu digunakan oleh mungkin para atasan kita waktu kita lagi rapat gitu ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi performance dari para staffnya, employee-nya. Jadi lebih baik kita gunakan eh, kata-kata yang lebih positif, yang tidak menyudutkan ya, seperti itu. Kemudian the problem with department is a failure. Failure itu kan kata-kata negatif ya. Jadi kita gunakan performance departemen ini itu kayaknya bisa diimprove deh, bisa ditingkatin lagi deh dengan mungkin kita lebih hemat hemat budget seperti itu. Default itu kan juga negatif. Jadi kayak kita upayakan mereka lebih hati-hati lagi ya supaya nggak gagal kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam adapting your audience dalam writing message ini adalah
kita establish our credibility. Credibility itu kan artinya apa ya? Dapat dipercaya gitu. Jadi daripada kita menuliskan we hope this recommendation will be helpful gitu ya, coba tuliskan we're pleased to make this recommendation. Jadi lebih we trust that you want to extend your service contract. Jadi ketika misalnya ini kayak kita tuh maksa sebelah kiri nih, tapi kalau yang ke kanan tuh kayak ayo dengan senang hati kita bikin rekomendasi ini. Dengan senang hati, ayo dong uh, apa namanya perpanjang kontraknya supaya kamu bisa menikmati fitur A, B, C, D seperti itu ya misalnya. Jadi lebih ke arah keramahan tadi ya untuk meningkatkan kredibilitas seperti itu. Oke? Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang ketiga ya. Ini adalah steps terakhir dalam writing a message gitu. Yang terakhir adalah completing business message. Kalau tadi di awal kita sudah lakukan perencanaan, ingin seperti apa, audience kita seperti apa, kemudian outline-nya, and then we do writing the message dengan menggunakan tadi apa, the you attitude, kemudian standar etiquette, kemudian kita juga uh, apa namanya improve our credibility dengan pemilihan kata-kata yang baik ya. Nah, yang terakhir adalah completing. Jadi udah jadi nih pesannya, desainnya udah jadi. Tapi jangan main langsung asal kirim atau asal klik atau asal send atau asal terbitin gitu. Karena apa? Karena masih ada peluang, bukan peluang, masih ada possibility itu tuh masih ada kesalahan ya teman-teman, kesalahan. Entah itu typo, entah itu mungkin melanggar etika ya, entah itu mungkin tidak sesuai bahasanya dengan audience gitu. Atau mungkin ternyata dari desain kok ini kayaknya kurang bisa dibaca ya karena mungkin apa? Fontnya kekecilan atau antara kontras background dengan font colornya itu nyaru gitu. Jadi si audience itu nggak bisa baca. Jadi memang di tahap ketiga ini tahap finishing di mana kita melakukan recheck kembali atas pesan yang kita sudah buat di tahap kedua. Ya, jadi kita perlu pastikan informationnya udah accurate belum, udah akurat belum, relevan nggak sama audience gitu ya. Eh, Kemudian ada lagi nggak yang kira-kira bisa kita tambahkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen? Dan dalam apa namanya completing business message ini kita jangan bikin itu terlalu panjang dan ambigu ya. Atau mungkin kita bisa minta orang lain untuk membaca proofread ya, proofread pesan kita kira-kira ada yang salah nggak ya? Karena kalau misalnya kita yang bikin, kita yang evaluate, kita tuh ngerasa kayak udah bener aja. Sama kayak misalnya nanti teman-teman kalau nulis skripsi ya, kalau nulis skripsi itu kan pasti dosennya ini typo, bla 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 bla. Nah, kalau saya biasanya akan minta mahasiswa teman-teman saling ini ya, saling membaca skripsi temennya. Kenapa? Karena kalau kita yang bikin, kita yakin itu tuh udah benar. Tapi mungkin ada typo atau ada yang tidak sesuai dengan pedoman dan sebagainya. Jadi mata orang lain itu membantu kita untuk mengoreksi mana yang masih salah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah distributing the message. Teman-teman, coba tolong diperhatikan ya. Ada dua jenis surat ya, surat bisnis di sini, teman-teman yang kiri dan yang kanan ya. Jadi yang kiri ini coba baca dulu sebentar ya. Saya kasih 5 menit yang kiri ya. Kemudian kalian bandingkan yang kanan. Kemudian saya nanti akan minta satu atau dua orang mahasiswa untuk menyimpulkan apa sih maksud dari surat ini. Ya.
Oke, udah ya, teman-teman ya. Oke, saya bisa minta Bagas Atila mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait contoh ini. Iya Bu, Iya, gimana Bagas menurut kamu? ini saya isinya dulu Bu, jelasinnya. Boleh. Isi dari surat yang kiri Mm-mm. itu suratnya dari perusahaannya kepada pembeli namanya Miss Banks. Ini isinya surat kayak terima kasih sudah membeli, terus dia ngejelasin sedikit tentang produk yang dia beli, terus tujuannya ada setelah 3 sampai 8 bulan itu dia ngejelasin apa ya? Share programnya lah itu, free service program. Mm-mm. Kemudian thank you lagi Bu. Gimana lagi? Lanjut. Sama apa? Saran saran untuk untuk produk yang dia beli itu lah Bu. Oke. Terus bedanya sama yang kanan apa? Yang kanan intinya hampir sama, cuman lebih terorganisasi aja. Sama penulisannya itu lebih friendly dan nggak terlalu banyak kata-kata yang seperti di kiri, lebih formal. Oke. Baik, terima kasih Bagas. Sekarang satu lagi saya minta siapa ya? Leni Marni ada? Ada Ibu. Ya, gimana Leni menurut Leni? Kalau menurut saya dari perbedaan itu, yang pertama itu yang sebelah kanannya lebih rapi tuh penulisannya, kalau yang sebelah Hmm. kiri itu kayak lumayan berantakan gitu. Jadi kalau Mhm. orang baca agak kurang masuk gitu, soalnya dia kayak langsung semua gitu isi suratnya. Oke, Terus, good. terus juga kalau yang kanan ini apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih Bu. Oke, itu aja ya. Kalau Andika, menurut Andika gimana Andika? Andika Saya, Bu, Rangga. Yes. kalau menurut saya yang sebelah kanan itu kan seperti perbaikan dari yang sebelah kiri, di mana yang Oke, sebelah good. kiri itu terdapat beberapa kata yang mungkin yang tidak perlu ditambahkan. Jadi telah dievaluasi menjadi yang sebelah kanan. Oke, good. Ya, teman-teman, actually ya in the left side and the right side is the same letter ya. Jadi sebenarnya ini adalah surat yang sama, intinya sama ya, tujuannya sama. Hanya pesan yang disampaikan, body message-nya itu ya sama yang di bagian closing ya. Dari on behalf sampai owner itu kan itu yang benar-benar di otak-atik ya, sesuai dengan kaidah penulisan pesan bisnis yang baik. Jadi ceritanya Delauni Music ini dia itu ngirim surat kayak post purchase gitu ya. Kalau misalnya teman-teman abis beli barang terus dikasih email ya. Kalau sekarang ini kan zaman dulu ya, mungkin buku zaman dulu tuh kayak dikasih surat atau mungkin kayak dikasih email terima kasih udah berbelanja di toko kami gitu kan misalnya. Terus karena udah berbelanja di toko kami masih ada lagi loh dalam beberapa hari ke depan untuk produk apa. Jadi kayak pelayanan lanjutan ya. Jadi ceritanya itu kalau di istilah marketing post purchase service.
ya. Setelah kita belanja itu ada servis lanjutan. Yang mungkin servis lanjutan itu tidak hanya kayak layanan pasca ketika misalnya rusak, enggak, tapi mereka itu mengembangkan yang namanya customer relationship management, ya, manajemen hubungan dengan konsumen. Jadi kenapa sih perusahaan itu perlu membina yang namanya atau membangun yang namanya customer relationship management? Seperti mungkin yang pernah saya sampaikan, saat ini brand kompetitor itu sangat banyak ya. Jadi bagaimana caranya ketika si konsumen udah menjadi klien kita itu tetap berada di kita. Ya, padahal kan dia setiap hari dihujani dengan berbagai informasi, berbagai iklan dari berbagai media tentang produk yang mungkin sama fungsinya. Tapi salah satu tujuan dari customer relationship management adalah supaya pelanggannya dalam tanda kutip itu nggak lari kemana-mana, ya. Jadi kita sajikan service yang luar biasa, kita sajikan mereka dengan updating info yang emang relevan. Jadi kata kuncinya harus relevan. Kadang-kadang ada brand yang memang setiap hari nge-email kita atau mungkin blasting WA atau blasting apa namanya di Instagram konten-konten dan segala macam, itu tuh kadang-kadang membuat kita jenuh ya teman-teman, membuat kita jenuh karena apa? Mungkin informasi yang disajikan tidak relevan. Kalau itu relevan sama kita pasti akan baca. Paling enggak kita swipe kiri kanan gitu ya. Nah, terus balik lagi ke kasus ini. Nah, yang sebelah kiri itu dia kan dari si owner si Delauni Music ini mengirimkan surat bahwa terima kasih udah belanja di sini, akan ada bla 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 bla. Cuman dalam penulisannya yang perlu diperbaiki, benar tadi apa kata teman-teman semua, yang kanan Bu lebih rapih, yang kiri itu kayak semuanya itu dimasukin sampai kita mau baca itu bingung mau yang mana ya gitu kan. Terus yang kanan itu lebih apa ya, lebih simple. Jadi don't make it too long ya. Jadi misalnya on behalf of everyone at Belauni Music, it is my pleasure to thank you for your recent purchase at Yamaha CG1 Grand Piano. Ya, jadi sebenarnya intinya dia kan cuma mengucapin atas pembelian ya. Jadi thank you for your recent purchase. Udah selesai sampai di situ ya. Jadi semoga Anda puas gitu-gitu kan. Terus ada beberapa istilah-istilah yang mungkin ya ini nggak perlu sebetulnya nih, kayak much to the contrary it continues as long as, kadang-kadang tuh makin bikin kita aduh nih apa sih nih orang ngomong apa gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini nih yang perlu di apa tadi di proofread ya, di proofread. Nah terus kayak misalnya ada pemilihan kata in addition to this vital service appointment. Nah, vital ini kan sepertinya tidak cocok ya disandingkan dengan kata service appointment. Jadi akan lebih bagus kita menggunakan appointment, a regular program is turning to essential, bla 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 bla. Nah, kayak gitu ya. Terus, as your local Yamaha, Yamaha apa? Yamaha dealer. Nah, kadang-kadang hal-hal yang miss kecil-kecil kayak gini itu tuh mengganggu teman-teman bagi konsumen. Ya, tanda titik, tandain, dan ini lihat nih, ketika menggunakan huruf ya, penggunaan jenis huruf aja itu mempengaruhi. Kalau saya pribadi lebih senang pakai Arial dibanding Times New Roman. Kenapa? Ketika menggunakan Arial itu goresan hurufnya lebih jelas dibanding Times New Roman yang lebih meliuk ke sana kemari ya. Jadi biasanya saya tuh lebih senang pakai Arial 11 atau Arial 12 kayak gitu. Terus penggunaan paragraf yang mungkin ini terlalu panjang. Terus tidak ada apa namanya kayak pemisahan paragraf. Kan kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, paragraf itu bisa dia menjorok ke kanan atau bisa pakai spasi ya. Lihat space manajemennya yang digunakan seperti apa. Kemudian ini kayak misalnya dia respectfully yours in beautiful music itu kan kayak terlalu exaggeration ya, terlalu berlebihan. Jadi lebih baik menggunakan sincerely, best regards dan bla bla bla. Jadi terus ada tanda tangan yang membuat ini kayak lebih formal gitu ya, emang dari hati tapi tidak berlebihan. Dan Madeline Delaunay. Siapa Madeline Delaunay? Nah, itu perlu ada penegasan bahwa ini adalah owner dari Delaunay Music. Ya, dari contoh kecil ini teman-teman bisa
membayangkan kira-kira gimana ya kalau misalnya nanti saya menulis pesan bisnis. Pesan bisnis di sini mungkin bisa berupa email, bisa berupa CV. CV teman-teman itu nanti itu pesan bisnis loh. Jadi jangan sampai CV yang disajikan itu terlalu bertele-tele, tidak menjual dalam tanda kutip teman-teman semua. Jadi nanti mungkin kita akan ada satu pertemuan teman-teman menulis kurikulum vitae ya yang emang bisa teman-teman jadikan eh, apa namanya jadikan modal untuk nanti ketika melamar kerja. Zaman sekarang mungkin udah nggak ada lagi nulis surat lamaran kerja ya. Jadi memang sekarang mungkin lebih by application, tapi resume atau CV itu biasanya tetap akan diminta. Karena itu merupakan bagian singkat teman-teman ini seperti apa sih, portfolionya seperti apa. Selain nanti menulis CV, PR-nya yang lebih utama ada mengumpulkan portofolio. Jadi selama kuliah jangan cuman kuliah pulang, kuliah main. Nggak ada portofolio, ntar CV-nya kosong, cuman kayak eh, S1-nya di mana, udah selesai gitu kan. Kalau biar agak banyak kita nulis dari SD. Nah, kalau SD itu udah nggak perlu lagi. Teman-teman ya, SD, TK, SD, SMP itu udah nggak perlu lagi. Kecuali nanti kalau mau lamar PNS tuh ditanyain dari TK sampai SMA gitu ya, sampai kuliah maksud saya. Nah, tapi kalau di CV yang profesional sekarang, apalagi sekarang udah lebih digital ya, lebih simple, lebih banyak sekali portofolio-portofolio yang teman-teman bisa masukkan. Misalnya awards atau misalnya organisasi, ya, project yang pernah dihandle atau mungkin project bersama dosen. Misalnya teman-teman ada yang jadi pengelola jurnal. Pengelola jurnal itu kan tambahan ya selain teman-teman kuliah. Nah, itu tuh bisa jadi portofolio. Jadi jangan cuman ngapain sih capek-capek gitu. Enggak apa-apa supaya CV kita tuh nggak kosong. Apalagi teman-teman masih S1 ya, masih on proses menuju S1 itu kemungkinan kalau nggak diisi dengan eh, berbagai portofolio atau pencapaian itu CV-nya bakal kosong. CV yang kosong itu tidak akan menarik si calon pemberi kerja ya. Walaupun nanti teman-teman ingin jadinya, Bu, saya kan pengen jadi entrepreneur, Bu, pengen jadi bos. Oh iya, semuanya harus jadi bos gitu ya. Tapi tetap ketika misalnya teman-teman yang jadi bos diundang di suatu acara, terus CV-nya ditampilin dan itu juga kosong, juga percuma gitu ya. Jadi even misalnya kita menjadi CEO, apapun itu, tentu itu harus CV-nya lebih 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 luar biasa lagi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Okay, the last slide of this chapter is see this example ya. Coba lihat lagi satu contoh ini ya. Ya, ini sebenarnya kayak e-poster ya, e-poster tentang iron. Brandnya namanya iron. Jadi kalau dalam konsep ini namanya designing for readability. Jadi gimana caranya komunikasi yang kita muat dalam sebuah poster ini itu bisa dibaca ya. Oke. Oke, mungkin saya kasih waktu 2 menit. Nanti saya minta 2-3 mahasiswa untuk berkomentar ya.
Oke, baik. Ada yang mau kasih feedback nggak, teman-teman? Kira-kira apa yang bisa kalian komentarin dari sini? Iya, Gimana? Silakan, untuk Rafli. ya salah satunya di ini juga ya Kak, kata bacaan ininya juga. Keterbacaan fontnya ya, Iya, Rafli ya. untuk kata bacaan ininya juga dan juga pemilihan warnanya juga. Mhm. Oke, Ya kan, good. sebaiknya gitu kan jangan mendekati warna latar belakang ya. Betul. Ya, jadi mungkin kalau dari Syarifah gimana Syarifah menurut Syarifah? Terima kasih Rafli. Menurut saya ini benar sih kata Rafli tadi, kalau tulisannya ini warnanya terlalu mendekati sama background, jadi kurang jelas dibaca. Oke. Kemudian ini sebenarnya udah bagus Bu di bagian eh, ada center paragraf gitu untuk promosinya, jadi langsung terlihat karena dia ada di center, jadi mudah terbaca. Ya. Oke, Selain good. itu, oke. Ada Makasih, lagi? Bu. Selain itu boleh nambahin. Ayo. Dan itu apa namanya, dia juga ada fitur yang langsung kalau misalnya kita klik fiturnya itu dia langsung ke bawah gitu biar nggak perlu ribet-ribet lagi ada slide selanjutnya gitu. Yap. Itu good, terima kasih ya. Kadang-kadang kita menemukan ini di website ya, landing page ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat sebuah website yang kita bingung ini mau nyari produknya di mana, atau mungkin kalau mau ke bawah terus ke atas lagi itu ribet gitu kan sampai scroll-scroll paling atas paling bawah itu akan apa namanya mempengaruhi yang namanya dalam istilah marketing itu user journey. Ya, ketika itu mempengaruhi user journey dalam artian yang negatif, itu bisa merusak yang namanya digital branding marketingnya, gitu ya. Jadi misalnya kita kalau kita ke website sebuah brand, kita mau cari produk itu susah atau susah dibaca, nggak bisa diklik, itu kan kita kayak jadi bad mood ya, jengkel. Terus kita akhirnya apa? Pindah brand. Ya kan cari yang mungkin produk yang mirip tapi lebih mudah bagi kita. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh komunikasi ya dari Iron Iron ya teman-teman, handsome design and development. Jadi ini kayak jargonnya mereka. Kemudian di bagian tengah ini mereka sudah apa ya menyajikan kayak mm, ringkasan mereka itu seperti apa sih gitu ya, eksekutifnya mereka seperti apa, service-nya mereka, terus you can kontak us di mana, kemudian web design development-nya siapa aja gitu. Nah, secara hmm, layout itu saya pikir ini sangat bagus ya teman-teman, tidak merusak mata ya, masih user friendly ketika dilihat dibuat gitu ya. Nah ini benar-benar baik, hanya saja mungkin lemahnya mungkin kita sepaham semua ya, antara warna font dengan warna background itu mendekati mirip, jadi kadang-kadang agak rancu membacanya, agak susah membacanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dibuat terlalu kontras itu juga kayak aduh ini kayaknya desainnya kurang deh kayak gitu. Jadi kayak terlalu terlalu kontras jadi nggak nyambung gitu ya. Ngomong-ngomong soal landing page, saya mau kasih lihat sebuah website ya, yang mungkin brandnya pasti udah pada tahu.
Share sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah dua landing page ya. Yang satu punyanya Apple, yang satu punyanya ibox.co.id ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang di di Apple ini benar-benar secara visual dan secara jaringan, bukan jaringan ya, saya nggak paham juga apa. Karena ketika kita bikin landing page itu kan ada memasukkan ini video atau image, dan itu bisa mempengaruhi. Pernah nggak sih teman-teman ngebuka website yang kalau kita ke bawah itu masih kayak muter-muter gitu, nggak kebuka image-nya. Tapi karena itu berpengaruh antara apa yang kita masukkan di landing page itu, misalnya video ukurannya gede gitu. Nah, itu server ya, mungkin bahasanya ya, server itu akan mempengaruhi bagaimana sih performance di website ini. Jadi kalau si Apple ini benar-benar dia meskipun dalamnya itu video berkualitas tinggi atau image berkualitas tinggi, tidak nge-lag sama sekali ya. Jadi ini luar biasa investasinya dalam landing page ini ya. Terus teman-teman kalau mau nyari apapun itu sudah ada semuanya di sini, di submenu yang emang sudah dibikin, misalnya airports second generation. Terus kita bisa tuh lihat tuh sampai bisa membandingkan kadang-kadang tuh ininya apa. Nah, kalau kita bandingkan sama yang di sini gitu ya. Berasa bedanya ya. Sentuhan menunya itu berasa bedanya. Image yang digunakan, terus apa ya? Desainnya itu berasa bedanya kayak gini ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam komunikasi bisnis gitu ya, medium atau channelnya. Kemudian tadi karena pada akhirnya akan mempengaruhi ke cost ya, ke cost dari komunikasi yang akan dikeluarkan oleh sebuah brand. Oke, baiklah. Itu tadi merupakan slide terakhir ya. Coba saya share. Masih ada lagi nggak sih? Bentar ya. Ini garis kuning ini menyatakan tren ya. Ini tadi kayaknya udah habis terakhir. Nah, oke. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi materi kita untuk hari ini ya, 3 steps in writing process. Jadi kalau kita menulis pesan bisnis, tidak hanya sekedar udahlah ketik aja gitu, tapi ada beberapa step yang perlu kita perhatikan sampai pada akhirnya setelah jadi pun kita harus recheck lagi, proofread lagi, kemudian distribute. Nah, distribute itu juga harus diperhatikan apakah mungkin ketika kita menggunakan digital media sudah stabil belum? Sudah terkirim semua belum? Ketika misal kita mengirimkan email, kadang-kadang di email marketing itu suka ada image yang nggak kebaca. Nah, itu kan bisa merusak yang namanya pesan bisnis tadi. Apalagi kalau di dalam pesan itu justru yang ditampilkan hanya subjek dan si e-posternya gitu. Nah, kalau e-posternya nggak bisa dilihat atau kayak masih muter atau perlu di-download lagi sama si user, itu kan akan merusak yang namanya user journey. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman dalam menulis pesan bisnis. Nah, perlu saya garis bawahi lagi bahwa pesan bisnis di sini tidak hanya sekedar seperti kita menulis surat, menulis email atau menulis, tapi banyak proposal bisnis, kemudian report, kemudian kayak misalnya e-poster itu adalah bagian dari pesan bisnis. Ya, karena audiensnya akan lebih kompleks. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, nanti Aldona saya minta tolong direkap aja ya presensinya seperti biasa. Nanti insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa luring ya. Supaya kita bisa ketemu nih. Saya belum pernah ketemu anak-anak MIPA. Mungkin kalau di jalan pernah, tapi kita belum pernah ketemu di kelas ya. Oke deh. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, saya sudahi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya teman-teman semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.